1431 Gu liar datang. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Legenda mengatakan ada sebuah sungai di dunia ini, yang dikenal sebagai Sungai Waktu. Sungai itu mengalir melalui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Segala sesuatu di dunia ini seperti ikan di sungai, dan di bawah arus, ikan hanya bisa mengalir ke bawah. Tanpa sungai waktu, dunia akan diam, menjadi sebuah gambar. Hanya dengan sungai ini perubahan dapat terjadi, dan dunia dapat bergerak, baik makmur maupun layu. Aku berada di sungai waktu lagi. Fang Yuan mendesah. Dia melihat sekeliling, sungai itu besar dan lebar, meskipun disebut sungai waktu, sungai itu seluas lautan. Dalam kegelapan ruang ini, sebuah sungai besar mengalir tanpa henti. Air sungai itu putih pucat, tetapi riak-riak yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan menciptakan warna-warna indah setiap saat. Cahaya itu menyilaukan dan memantulkan wajah Fang Yuan. Fang Yuan linglung sejenak sebelum pulih. Dia membuka pintu masuk lubang abadi dan mengeluarkan monyet tahun yang tak terlupakan. Ok ok ok, binatang besar ini kembali ke rumahnya, ia sangat gembira. Plop, ia mendarat di air sungai dan menciptakan cipratan air yang besar. Fang Yuan juga berubah menjadi monyet tahun kuno, ia jauh lebih kecil daripada monyet tahun purba. Ia sekarang melayang di udara karena ia bukan binatang tahun sejati. Meskipun tanda dao jalur transformasinya telah berubah menjadi tanda dao jalur waktu agar ia dapat beradaptasi dengan tempat ini, lebih baik tidak menyentuh air sungai waktu jika ia bisa. Ayo pergi, Fang Yuan memerintahkan, saat monyet tahun purba itu mulai berenang. Manfaat mengalahkannya sebelumnya terlihat, ia jauh lebih patuh daripada elang surgawi ekstrim atas. Namun, meskipun ia menggunakan 180 budak, karena fondasi jiwa Fang Yuan telah jatuh drastis, cukup sulit untuk mengendalikan monyet tahun purba ini. Meskipun kita berada dalam situasi damai sekarang, perbudakan sudah sulit, jiwaku terasa sangat berat. Jika kita dalam pertempuran yang intens, aku mungkin tidak dapat memerintah monyet tahun purba itu. Fang Yuan waspada dalam hati. Ini adalah kekurangannya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, Fang Yuan telah melakukan yang terbaik. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tenang. Swiss Swiss Swiss. Pasang surut terus-menerus. Fang Yuan berada di sini untuk pertama kalinya menggunakan tubuh fisiknya. Beberapa kali terakhir, ia menggunakan spring autumn cicada untuk mengirimkan keinginannya ke sungai, karena pengaruh seperti keinginan surga, ia hanya melihat sekilas sungai waktu, ia tidak dapat mengamatinya secara penuh, tetapi sekarang, ia memiliki pengalaman yang membuka mata. Sungai waktu adalah wilayah terpencil surga dan bumi, dikenal luas dan berada di dalam lebih besar dari. Namun, untuk masuk dengan tubuh fisik, mereka harus menjadi ahli gua abadi dengan dasar jalur waktu yang dalam. Fang Yuan dapat masuk meskipun ia tidak memilikinya karena jalur transformasi, serta warisan Raja Sejati Gunung Ungu dan Heifan. Sungai waktu bukannya tanpa kehidupan. Fang Yuan pertama kali melihat beberapa gu tahun liar saling mengejar sebelum memasuki air sungai lagi. Selanjutnya, ia melihat sekelompok cacing gu jalur waktu liar terbang di langit. Mereka seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya. 5 hingga 6 gu tahun liar mendekati Fang Yuan dan diam-diam mendarat di atasnya tanpa bergerak lagi. Jadi begitu, pikiran Fang Yuan berubah saat ia menyadari alasannya. Ia sekarang adalah monyet tahun kuno, karena sikap gu peringkat 8 dan wajah yang dikenalnya. Gu liar tidak dapat mengenali auranya, mereka memperlakukannya sebagai monyet tahun kuno liar. Beberapa gufana jalur waktu ini semuanya tertarik pada tanda dao jalur waktu Fang Yuan, mereka merasa bahwa itu adalah tempat terbaik untuk tinggal, jadi mereka mendatanginya. Memang begitu, di alam, cacing gu rapuh. Meskipun cacing gu liar dapat menyerap esensi alami langit dan bumi, mereka tetap dalam bahaya meskipun mereka memiliki kemampuan yang kuat. Jadi, hidup dalam bentuk kehidupan yang kuat adalah cara mereka bertahan hidup. Fang Yuan bergerak selama beberapa menit dan sudah memiliki beberapa ratus gu fana liar di dalam dirinya. Sebagian besar adalah gu siang dan gu bulan, tidak ada gu tahun. Sedangkan untuk monyet tahun purba, ia memiliki perolehan yang lebih besar. Monyet tahun purba ini memiliki gu fana liar di dalam dirinya, tetapi mereka hancur saat melawan Fang Yuan, hanya sedikit yang tersisa. Dan sekarang, mereka telah sangat terisi kembali. Monyet tahun purba secara alami lebih menarik daripada Fang Yuan, ia sangat populer dengan gu fana jalur waktu liar, saat ia berenang di sungai,
kawanan cacing Gu jalur waktu mengelilinginya seperti awan hitam. Namun situasi ini hanya berlangsung sesaat sebelum melambat dengan cepat. Seperti bagaimana binatang buas menduduki wilayah, ketika Fang Yuan dan monyet tahun purba memiliki sejumlah besar Gu fana liar pada mereka, Gu fana lainnya akan merasa bahwa ia penuh sesak dan berhenti mendatangi mereka. Fang Yuan memikirkannya, dia tidak melakukan apapun pada Gu liar ini. Dengan kemampuannya saat ini, mudah baginya untuk memurnikan Gu liar ini. Namun, itu akan merusak penyamaran Fang Yuan. Selain itu, Gu liar jalur waktu ini tidak istimewa. Kecuali mereka adalah Gu abadi, mereka tidak begitu menarik bagi Fang Yuan. Raung, saat mereka bepergian, seekor harimau tahun kuno muncul dari air, tetapi ia pergi tanpa berhenti, melarikan diri jauh. Situasi ini telah terjadi berkali-kali. Monyet tahun purba itu seperti tiket ekspres dalam perjalanan mereka. Faktanya, selain binatang tahun, ada juga binatang bulan dan binatang siang. Mirip dengan binatang tahun, mereka memakan Gu bulan dan Gu siang masing-masing. Setelah 2 jam, sungai waktu masih bergolak sementara kegelapan mengelilingi mereka. Pemandangannya tidak berubah, seolah-olah semua orang masih di tempat yang sama di mana mereka memulai. Setengah tubuh monyet tahun purba itu terendam dalam air, bergerak maju perlahan seperti bukit yang mengambang. Adapun Fang Yuan, dia berubah menjadi monyet tahun purba dan melayang di udara di atas sungai, bergerak perlahan. Fang Yuan yakin, karena dia memiliki warisan raja sejati Gunung Ungu, perasaan di hatinya semakin kuat. Selama dia mengikuti perasaan ini, dia pasti akan menemukan warisan sejati teratai merah yang diperoleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Hal yang menghalanginya selain sungai waktu yang berbahaya adalah pengejaran dan penyergapan pengadilan surgawi. Gemuruh, tiba-tiba, dengan suara keras, arus keluar dari sungai waktu yang mengamuk. Arus listrik melesat ke arah kiri Fang Yuan, di depannya. Gur, monyet tahun purba itu menggeram saat sedikit keseriusan terlihat di wajahnya yang santai. Ini musim semi yang tiba-tiba. Pupil mata Fang Yuan sedikit mengecil. Sungai waktu tidak aman, beberapa ruas sungai sangat berbahaya dengan banyak ketidakpastian. Mata air yang tiba-tiba adalah salah satunya. Saat bepergian di ruas sungai ini, seseorang harus waspada terhadap mata air yang tiba-tiba muncul. Jika mereka terkena mata air tersebut, sejumlah besar tanda dao jalur waktu akan terukir pada target, mereka mungkin menderita luka berat atau mati, mereka bahkan mungkin kehilangan umur. Fang Yuan dengan waspada bergerak ke arah kepala monyet tahun purba itu, dia tidak memiliki metode untuk menghadapi mata air yang tiba-tiba, dia hanya bisa menggunakan tubuh tangguh binatang tahun purba ini untuk melawannya. Mereka harus menyeberangi sungai ini, itu perlu untuk mendapatkan warisan sejati teratai merah. Tepat ketika Fang Yuan sepenuhnya fokus pada perjalanan di sungai, di dekat anak sungai-sungai waktu di gurun barat, 3 dewa Gu tiba. 1 Gu immortal peringkat 7 dengan keanggunan luar biasa dan 2 Gu immortal peringkat 8 yang stabil seperti gunung. Itu adalah Feng Jiuge, serta 2 Gu immortal peringkat 8 dari pengadilan surgawi. Rencana Perizi Wei adalah menemukan warisan sejati teratai merah dengan menggunakan Fang Yuan sebagai kuncinya. Sekarang setelah Fang Yuan memasuki sungai waktu untuk mendapatkan warisan sejati teratai merah, dia pasti akan mengirim orang untuk mengejarnya. Mengira iblis dunia lain ini begitu kuat, dia benar-benar bisa melawan saudara Feng secara seimbang. Dengan bantuan kita, tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan bisa melarikan diri. 2 Dewa Gu peringkat 8 itu sudah lama tidak bertemu dengan Feng Jiuge, dan dia bukanlah orang yang akan menyembunyikan informasi demi reputasi. Dia langsung menjelaskan peningkatan tajam kekuatan tempur Fang Yuan kepada mereka. Jika kita bekerja sama, kita seharusnya bisa membunuh Fang Yuan. Feng Jiuge mengangguk sedikit. Kekuatan tempur Fang Yuan mirip dengannya. Melawan 1 Dewa Gu peringkat 8, itu hampir tidak cukup. Melawan 2, itu akan sangat sulit. Terutama sekarang, suara detak jantung Feng Jiuge yang kacau dimodifikasi oleh Perizi Wei lagi. Itu adalah kartu truf untuk menghadapi Fang Yuan. Ini adalah alam mimpi. Sesaat kemudian, Feng Jiuge dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendarat, menatap tanpa daya ke garis pertahanan alam mimpi. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Alam mimpi terus bergerak, celah akan segera muncul di pertahanan, kita akan bisa masuk. Selain kita, Tuan Huangxi ada di sungai waktu.
Dia adalah orang yang paling ahli dalam bertarung di sungai waktu selama 10.000 tahun terakhir. Fang Yuan bukan tandingannya. Ketiga makhluk abadi itu berdiskusi, memutuskan untuk tinggal dan menunggu kesempatan. Di sungai waktu, Gur, monyet tahun purba itu menggeram, tubuhnya penuh luka. Fang Yuan berbalik, melihat ke ruas sungai di belakangnya, dia merasa sedikit takut. Untungnya, monyet tahun purba itu ada di sini untuk membelaku. Kalau tidak, bagaimana kita bisa melewati tempat ini dengan mudah? Mata air tiba-tiba itu memiliki kekuatan besar, mereka setidaknya memiliki kekuatan jurus pembunuh peringkat 7. Dengan sebagian besar peringkat 8, Fang Yuan bahkan melihat mata air tiba-tiba yang memiliki kekuatan peringkat 9. Letusan mata air tiba-tiba ini seperti air terjun besar yang mengalir ke atas menuju surga. Untungnya, Fang Yuan berada jauh darinya saat air terjun itu meletus, dia aman. Monyet tahun purba itu terluka parah, tetapi metodeku terbatas, aku tidak bisa menyembuhkannya. Fang Yuan memeriksa dan mendesah dalam hati. Metode penyembuhan jalur lain dibatasi di sini. Dalam hal metode jalur waktu, Fang Yuan hanya memiliki manusia seperti sebelumnya, tetapi Gu abadi ini hanya bekerja pada tubuh manusia. Fang Yuan hanya bisa membiarkan monyet tahun purba itu pulih sendiri. Haruskah aku berhenti sejenak dan beristirahat? Agar monyet tahun purba itu pulih sepenuhnya. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Mata air yang tiba-tiba itu hanyalah rintangan pertama menuju warisan sejati teratai merah. Fang Yuan masih harus menghadapi laba-laba jaring gelap, hiu aliran satu jari, dan segmen sungai bilah khusus. Ketiga rintangan ini lebih berbahaya daripada pegas yang tiba-tiba. Sungai musim semi yang tiba-tiba muncul. Tuan Huangxi menatap sungai di depannya sambil mengerutkan kening. Menurut Nona Ziwei, Fang Yuan ada di depan. Segera setelah itu, mata Tuan Huangxi bersinar terang saat ia terbang menuju sungai musim semi yang tiba-tiba muncul dengan tegas ledakan. Sebuah mata air besar tiba-tiba meledak dari permukaan sungai yang tenang. Dibandingkan dengan mata air tiba-tiba ini, Tuan Huangxi, yang terbang di udara, menyerupai seekor nyamuk kecil. Bahkan sebelum mata air tiba-tiba menghantamnya, Tuan Huangxi merasa seperti itu semakin cepat. Tentu saja itu tidak benar, mata air tiba-tiba itu sebenarnya menjadi lebih lambat saat ia semakin tinggi. Alasan mengapa Tuan Huangxi merasakan itu adalah karena kecepatan relatifnya sendiri telah menurun. Ini adalah sungai waktu, letusan mata air tiba-tiba akan menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya melambat. Dalam hal itu, target akan merasa lebih sulit untuk melarikan diri. Tuan Huangxi tidak terpengaruh. Pada saat yang genting, cahaya terang bersinar dari kepalanya. Pada saat berikutnya, ia sepenuhnya dikembalikan ke kondisi normal saat ia mundur, menyebabkan mata air tiba-tiba itu meleset dari targetnya. Gemuruh. Dengan suara keras lainnya, mata air tiba-tiba itu jatuh kembali ke sungai dan menciptakan gelombang besar. Tuan Huangxi menyeka keringat di dahinya. Musim semi yang tiba-tiba ini memiliki kekuatan jurus pembunuh tingkat 8, bahkan aku harus berhati-hati. Jika aku terkena, aku akan menderita luka parah. Jika aku menghadapi musim semi yang tiba-tiba tingkat 9, aku pasti akan terluka parah, aku bahkan mungkin mati. Lord Huangxi merasa tertekan di dalam hatinya. Meskipun dia adalah seorang Gu Immortal tingkat 8 dan memiliki keunggulan teritorial saat bertarung di River of Time. Dia tahu bahwa Fang Yuan memiliki metode jalur keberuntungan, dan bahkan warisan sejati keberuntungan semua makhluk hidup yang cukup komprehensif. Berada di segmen sungai musim semi yang tiba-tiba, selain kekuatan seseorang harus bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Aku mengejar Fang Yuan sekarang, ini tidak menguntungkan baginya. Menurut kedalaman jalur keberuntungan, perjalananku tidak akan mulus, itu akan dipenuhi dengan masalah. Fang Yuan memilih rute ini untuk menyusahkanku, ini rencana yang bagus. Namun, Lord Huangxi mengerutkan kening, merasa ragu, betapapun beruntungnya Fang Yuan, dia tidak dapat menghindari semua mata air tiba-tiba, kan? Bahkan jika mata air tiba-tiba peringkat 9 jarang, mata air tiba-tiba peringkat 7 itu tak terhitung jumlahnya, dan ada juga banyak mata air tiba-tiba peringkat 8. Bagaimana dia melewatinya? Apakah dia menggunakan segel pelindung aliran balik sepanjang waktu? Jika dia menggunakan segel pelindung aliran balik, ini akan menjadi berita bagus bagi Lord Huangxi. Karena segmen sungai mata air tiba-tiba ini sangat panjang, jika Fang Yuan menggunakan jurus pamungkasnya sepanjang waktu,
esensi abadinya akan sangat terkuras. Ini akan membantu ketika Lord Huangxi melawannya nanti. Lord Huangxi tidak menyangka bahwa Fang Yuan akan memperbudak seekor monyet tahun purba untuk bertindak sebagai perisainya. Meskipun Fang Yuan dapat mengendalikan elang surgawi tingkat atas, pengadilan surgawi mengaitkannya dengan warisan sejati He Fan. Fang Yuan mengendalikan eksistensi tingkat 8 dengan tingkat kultivasi tingkat 7, itu adalah pencapaian yang mengejutkan. Namun kenyataannya, 180 budak, dan tahun-tahun mengalir seperti air adalah kelemahan Gu abadi. Terutama yang terakhir, He Fan tidak mengungkap kelemahannya sendiri. Rahasia ini tidak diketahui oleh pengadilan surgawi, mereka tidak dapat menyimpulkan bahwa Fang Yuan memiliki cara untuk memikat binatang buas tahun purba kepadanya. Karena alasan tersebut, pengadilan surgawi tidak berhasil mengetahui bahwa Fang Yuan dapat mengendalikan binatang buas tahun purba. Setelah beberapa menit, Tuan Huangxi terbang keluar dari segmen sungai musim semi yang tiba-tiba. Bimbingan peri Ziwei ditransmisikan kepadanya lagi. Tuan Huangxi mengubah arah, meningkatkan kecepatannya saat ia terbang menuju Fang Yuan. Sesaat kemudian, sosoknya berhenti saat ia melihat ke depan dengan ragu. Laba-laba jaring gelap. Tuan Huangxi memiliki ekspresi muram saat ia menggumamkan ini. Di depannya, ada seekor laba-laba besar dengan tubuh putih pucat. Ia tidak bergerak di jaring besar. Laba-laba itu lebih besar dari mata air yang muncul tiba-tiba tadi, bentuknya seperti gunung, keempat dahannya seperti punggung bukit. Dibandingkan dengan laba-laba itu, Tuan Huangxi sangat kecil, dia seperti semut di depan gajah. Yang lebih besar dari laba-laba jaring gelap itu adalah jaring besar yang ada di dalamnya. Jaring besar ini terbuat dari zat seperti kristal, beberapa benangnya tipis, sementara yang lain tebal seperti batang pohon. Jaringnya tidak datar, melainkan dijalin menjadi sangkar seperti hutan. Benang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam air sungai waktu seperti akar. Tidak peduli bagaimana air mengalir, benang-benang ini tetap diam. Sejumlah besar benang laba-laba dijalin menjadi sarang kristal yang besar. Setiap penghubung memiliki banyak benang rumit yang terhubung ke arah yang berbeda. Hati Tuan Huangxi hancur. Dia tidak berani mempercayainya. Fang Yuan dan yang lainnya berhasil melewati sini untuk menuju warisan sejati teratai merah. Dia memastikannya lagi, arahan peri Ziwei tidak salah. Ini membuatnya semakin yakin dengan situasinya sekarang. Fang Yuan telah merancang rute ini untuk menargetkannya. Fang Yuan ingin menggunakan tempat berbahaya ini untuk memaksaku mundur. Tuan Huangxi memasang ekspresi dingin, dia mendengus sebelum terbang ke sarang kristal besar. Setiap laba-laba jaring gelap adalah binatang buas yang tak terlupakan, mereka memiliki wilayah mereka sendiri di sungai waktu, di wilayah mereka, bahkan binatang buas yang tak terlupakan tidak akan berani mengamuk. Itu adalah predator di puncak rantai makanan. Laba-laba jaring gelap mengandalkan kekuatannya yang luar biasa besar selain tubuhnya yang besar, serta mulutnya yang tajam dan sarang kristal ini. Setiap benang sarang kristal itu luar biasa, para dewa Gu di masa lalu memberinya nama yang aneh, yang digunakan hingga saat ini. Benang waktu damai. Setiap makhluk tingkat 7 atau di bawahnya akan berada dalam keadaan waktu beku jika mereka menyentuh benang itu. Mereka tidak dapat bergerak dan akhirnya akan dimakan oleh laba-laba jaring gelap yang bergerak perlahan ke arahnya. Bagi seseorang seperti Tuan Huangxi, satu benang waktu damai tidak dapat memengaruhinya, tetapi dengan 100 benang bersama-sama, bahkan dia akan berada dalam bahaya besar. Dan di seluruh sarang kristal, ada berapa banyak benang waktu damai? Tidak terhitung. Tuan Huangxi bergerak sangat-sangat lambat. Dia dengan hati-hati melewati setiap benang yang telah terjalin menjadi jaring. Dia telah berpikir untuk memutar tempat berbahaya ini untuk mengejar Fang Yuan. Tetapi dengan cara ini, dia harus menempuh rute yang panjang. Fang Yuan akan mendapatkan banyak waktu sebagai gantinya. Dan bagaimana jika warisan sejati teratai merah ini ada di dalam sarang kristal sejak awal? Jadi, Tuan Huangxi harus melangkah ke tempat berbahaya ini dan mengejar Fang Yuan. Selama aku tetap berhati-hati dan menghindari menyentuh benang waktu damai, aku akan dapat melewati ini dengan aman. Lord Huangxi berpikir ketika ledakan keras terjadi, ada suara luar biasa yang menyerupai tabrakan langit dan bumi. Sarang jaring kristal bergetar bersama dengan gelombang suara keras. Laba-laba jaring gelap itu waspada, 180 mata majemuknya menatap Lord Huangxi. Sialan, itu pasti jebakan Fang Yuan. Lord Huangxi sangat marah, tetapi dia tidak merasa terkejut. Jika dia adalah Fang Yuan,
dia akan memasang jebakan yang sama terhadap musuh-musuhnya. Karena aku bisa sampai di sini, aku yakin, aku bisa melewati area berbahaya ini sementara laba-laba jaring gelap itu waspada. Sambil mendengus dingin, Lord Huangxi mulai menggunakan jurus pembunuh abadinya pada benang-benang kristal. Benang-benang kristal ini tidak mudah dihancurkan meskipun rapuh, karena jurus pembunuh apapun akan membeku seiring waktu selama mereka mendekati benang-benang itu. Tentu saja, terhadap jurus pembunuh tingkat 8, benang-benang waktu damai memiliki batas atas dalam hal pertahanan. Lord Huangxi mulai bertindak, menggunakan jurus pamungkas tingkat 8 untuk menyerang benang kristal, dengan kecepatan yang semakin cepat. Dia adalah ahli jalur waktu yang hebat, dia memiliki metode yang efektif melawan benang waktu yang damai. Selain itu, laba-laba jaring gelap itu bergerak lambat, tidak dapat mengejar Lord Huangxi. Lord Huangxi tidak ingin melawan laba-laba jaring gelap, dia memiliki tanggung jawab besar padanya. Namun jalan mundurnya tidak mulus, seringkali ada jurus pamungkas abadi, gelombang suara, embun beku, dan api yang menghalanginya. Kecepatan Lord Huangxi sangat terhambat, ia akhirnya tertangkap oleh laba-laba itu saat mereka bertarung dengan sengit. Bam bam bam, setelah pertarungan sengit, Lord Huangxi melepaskan diri dari laba-laba jaring gelap dan meninggalkan wilayahnya. Namun sekarang, ia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan dari sebelumnya, ia tidak hanya tertutup debu, ia bahkan menderita luka ringan. Fang Yuan sialan ini, berapa banyak jebakan yang telah ia pasang. Dan semua jebakan ini aktif pada waktu yang tepat, ada perencanaan yang matang di balik ini. Lord Huangxi menderita kekalahan, ia dipenuhi amarah, ia tidak akan membiarkan Fang Yuan lolos. Ia terbang sambil mengobati luka-lukanya. Tidak lama kemudian, ia memasuki segmen sungai yang aneh. Apa yang terjadi? Aku bisa merasakan jalur pedang dan aura jalur bilah yang kuat di segmen sungai ini. Lord Huangxi terkejut saat kecurigaan muncul di wajahnya. Ia memperlambat langkahnya dan mengamati, segmen sungai ini memiliki ki pedang dan cahaya bilah yang meresap. Tunggu, jangan bilang, ini. Lord Huangxi mengerutkan kening. Aku melakukan perjalanan ke hulu menuju masa lalu, dalam hal jarak, aku mungkin kembali ke 100.000 tahun yang lalu, aku berada di era kuno akhir. Era kuno akhir, jalur pedang, jalur bilah. Aku tahu, Xi Yuan dari Gurun Barat, orang ini mengembangkan jalur pedang, menciptakan jurang pedang, dan membunuh 3 dewa Gu tingkat 8. Ada lagi dewa iblis jalur bilah, dia dikenal sebagai Dao Jiulang, dia memiliki kekuatan iblis yang luar biasa, mengamuk di Gurun Barat, dia berhasil menghancurkan formasi pengusiran dan mengguncang dunia. Keduanya pernah bertarung sebelumnya, itu adalah pertarungan hebat yang menyebabkan kehancuran besar. Tuan Huangxi menggunakan metode investigasinya, dan seperti yang diharapkan, segmen sungai ini dipengaruhi oleh pertempuran antara dua ahli hebat tingkat 8 ini, menyebabkan ini menjadi segmen sungai bilah. Lebih berbahaya untuk melewati sini dibandingkan dengan segmen sungai mata air tiba-tiba, karena ada kemungkinan gerakan pembunuh abadi Dao Jiulang atau Xi Yuan akan tiba-tiba muncul dan menyerang. Ketika mata air tiba-tiba terjadi, ada proses dalam letusannya. Tetapi segmen sungai bilah ini tidak memilikinya. Fang Yuan dan yang lainnya benar-benar datang ke sini. Apakah mereka mencoba mati? Tuan Huangxi menggertakkan giginya, lalu masuk. Karena Fang Yuan dan yang lainnya bisa masuk, sebagai ahli hebat peringkat 8, dia tidak bisa mundur. Peri Ziwei membimbingnya saat Tuan Huangxi semakin dekat dengan targetnya. Raung, monyet tahun purba itu bertarung dalam gelombang yang bergolak, tubuhnya penuh luka, darah mengalir saat daerah sekitarnya diwarnai merah. Pada monyet tahun purba itu, Bai Ningbing, Peri Miaoyin, dan yang lainnya membela diri. Akhirnya aku menemukan kalian semua. Mata Tuan Huangxi bersinar terang, dia menyerbu ke depan tanpa berpikir. Bai Ningbing dan yang lainnya terjebak di segmen sungai pedang, mereka tidak dapat melarikan diri. Tuan Huangxi melihat kesempatan besar ini, bagaimana mungkin ia melepaskannya. Ia telah mengejar mereka di sepanjang jalan, ia sangat marah, sekarang setelah ia melihat mangsanya, ia segera menerkam maju. Swiss Swiss Swiss. Sungai waktu memiliki gelombang yang bergelombang. Bercampur di dalamnya adalah pedang ki dan cahaya pedang, melesat ke arah para abadi sekte bayangan. Tuan Huangxi tidak terkecuali, ia diurus oleh pedang ki dan cahaya pedang, tetapi metode pertahanannya tidak lebih lemah dari para abadi sekte bayangan, ia memiliki waktu yang lebih mudah. Jurus pembunuh abadi, Sun Moon Divine Shuttle.
Tuan Huangxi melihat ke bawah saat ia mendorong dengan kedua tangan, panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti badai, ke arah para abadi sekte bayangan. Musuh, Bai Ningbing berteriak untuk memperingatkan mereka. Sun Moon Divine Shuttle sangat kuat, meskipun Bai Ningbing dan yang lainnya membela diri, mereka sangat ditekan oleh jurus pembunuh itu. Raung, hal ini membuat marah monyet tahun purba itu, ia menggeram sambil mengerahkan tenaga di tubuh bagian bawahnya, seluruh tubuhnya meninggalkan air sungai saat ia melompat ke langit. Pesawat ulang-alik Dewa Matahari Bulan mendarat di tubuhnya dan menciptakan lubang-lubang kecil berdarah, tetapi bagi monyet tahun purba yang besar ini, itu hanya luka ringan. Tangan monyet besar itu meraih ke arah Tuan Huangxi sambil mencambuk angin kencang. Merasakan kekuatan yang mengerikan ini, kelopak mata Tuan Huangxi berkedut, ia menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Monyet tahun purba ini adalah yang asli, itu bukan transformasi Fang Yuan. Mereka benar-benar mengendalikan kekuatan pertempuran peringkat 8 seperti monyet tahun purba ini. Tuan Huangxi bukanlah jalur kekuatan atau jalur transformasi Gu Immortal, ia tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun ia adalah Gu Immortal peringkat 8 pengadilan surgawi, melawan monyet tahun purba, ia harus mundur. Ia bergerak cepat, mencapai area yang jauh dalam sekejap. Di sini, ada tanda-tanda dao jalur waktu yang padat, ia bisa bertarung dengan kekuatan besar. Monyet tahun purba itu meleset dan mendarat kembali ke sungai, tetapi ia menggeram dan melompat lagi, melompat ke langit dan menyerang Tuan Huangxi. Mata Tuan Huangxi bersinar terang. Ia melihat monyet tahun purba itu penuh luka, kondisinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Namun itu wajar saja, monyet tahun purba itu pasti telah memainkan peran besar bagi Fang Yuan dan yang lainnya untuk sampai di sini. Ia mungkin telah kehilangan 30 hingga 40% kekuatannya. Kalau begitu, niat bertarung Tuan Huangxi menjadi lebih kuat. Ia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan jurus pembunuh abadi lainnya. Seketika, sebuah batu tanah berwarna kuning muncul di atas kepalanya. Batu itu bergerak perlahan, membuat waktu di sekitar Lord Huangxi juga bergerak lambat. Kemudian, debu dan pasir muncul dari batu itu dan mendarat di atas monyet tahun purba itu dalam sekejap. Terkena debu kuning, kecepatan waktu monyet tahun purba itu berkurang dengan cepat, menjadi semakin lambat, waktu yang dibutuhkan untuk melompat menjadi jauh lebih lama. Lord Huangxi melihat ini dan menghembuskan napas, merasa gembira. Dia sangat yakin dengan metodenya, saat debu terkumpul, binatang tahun purba itu akan menjadi semakin lambat. Pada kecepatan ini, Lord Huangxi akan segera mengendalikan situasi. Namun tepat pada saat ini, bam! Gelombang besar melesat ke langit, langsung ke arah Lord Huangxi. Dari dalam gelombang pucat sungai waktu, cahaya bilah yang kuat melesat keluar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya bilah itu mendarat di Lord Huangxi saat tubuhnya bergetar, dia memuntahkan seteguk darah. Lord Huangxi terluka, debu dan pasir bergetar saat monyet tahun purba itu berjuang dari dalam. Lord Huangxi dengan cepat menahan napas dan menggunakan jurus pembunuh abadinya dengan lebih intens, membuat debu semakin tebal untuk menjebak monyet tahun purba. Bai Ningbing dan yang lainnya menggunakan metode mereka untuk melepaskan embun beku, api, dan gelombang suara pada monyet tahun purba, tetapi mereka tidak dapat memengaruhi pasir dan debu ini. Di sungai waktu, bentuk kehidupan jalur waktu sangat diperkuat, Bai Ningbing dan yang lainnya lebih lemah dari Lord Huangxi sejak awal, karena tanda dao jalur waktu ini, kekuatan pertempuran mereka bahkan lebih rendah dari biasanya. Pada saat yang genting, ekspresi Ying Wuxie berubah muram, dia akan menggunakan jiwa utama yang tak terkalahkan ke dalam mimpi. Tetapi pada saat ini, Ying Wuxie kehilangan targetnya. Dia tidak dapat merasakan keberadaan Lord Huangxi. Jiwa utama ke dalam mimpi perlu merasakan pihak lain untuk mengaktifkannya. Jika tidak, itu tidak berguna. Lord Huangxi ini sudah memiliki cara untuk bersembunyi dari indera jalur jiwaku. Oh! Jurus pembunuh defensif yang diberikan Lady Ziwei kepadaku diaktifkan, hehe. Lord Huangxi mencibir dingin. Saat Ying Wuxie ingin menggunakan Let Soul into Dream, dia punya firasat. Meskipun Let Soul into Dream kuat, ia juga punya kekurangan, itu bukan jurus pembunuh yang sempurna. Peri Ziwei mengirim Lord Huangxi pada misi ini sendirian untuk mengejar Fang Yuan dan yang lainnya, dia tentu punya tindakan pencegahan terhadap Let Soul into Dream. Bagaimanapun, pengadilan surgawi telah sangat menderita karenanya. Orang-orang belajar dari kesalahan mereka, belum lagi Peri Ziwei dari pengadilan surgawi.
Lord Huangxi datang dengan persiapan, Let Soul into Dream tidak bisa digunakan. Oh tidak, ekspresi Ying Wuxie dan yang lainnya berubah, mereka merasakan tekanan kuat di hati mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkan situasi, mereka hanya bisa mengandalkan Fang Yuan sekarang. Tapi di mana Fang Yuan? Lord Huangxi memikirkan masalah ini. Dia mengira monyet tahun purba ini adalah transformasi Fang Yuan untuk menakut-nakutinya, tetapi setelah bertarung, dia menyadari bahwa itu adalah monyet tahun purba sungguhan. Sejak pertempuran dimulai, Fang Yuan tidak muncul. Dia yang memiliki segel perlindungan aliran balik dan memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan Feng Jiuge adalah target terbesar yang diwaspadai Lord Huangxi sekarang. Semakin lama Fang Yuan bersembunyi, semakin dia merasa waspada. Fang Yuan, kamu masih belum keluar. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, Lord Huangxi terkejut. Pada saat ini, gelombang besar dari sungai waktu menyapu ke arahnya. Lagi, Lord Huangxi tertahan. Gelombang besar ini menghindari monyet tahun purba dan malah mengejarnya, berulang kali. Keberuntungannya terlalu mengerikan. Gemuruh. Gelombang besar menghantam Lord Huangxi saat ia memuntahkan darah sekali lagi, menambah parahnya luka-lukanya. Ia tidak bisa menghindar, bukan hanya karena ia menggunakan jurus pembunuh abadi ini, tetapi juga karena gelombang memperlambat waktu saat mendekat, bahkan jika ia menghindari air, ia tidak bisa menghindari ki pedang dan cahaya bilah yang sangat cepat. Lord Huangxi memilih untuk menahan gelombang, untuk menemukan kesempatan menangkap monyet tahun purba, Bai Ningbing, dan yang lainnya. Saat ini, aku memiliki keuntungan, aku tidak percaya Fang Yuan akan terus menonton. Lord Huangxi mengambil keputusan. Swiss. 3 gelombang menyapu ke arah Lord Huangxi. Apa? Ke arahku lagi. Seketika, Lord Huangxi menatap dengan mata terbelalak, ia ingin berteriak. Biasanya, monyet tahun purba yang besar akan memiliki peluang lebih tinggi untuk terkena gelombang. Tetapi sejak pertempuran dimulai, hanya Lord Huangxi yang terkena mereka. Keberuntungan mereka terlalu bagus. Tidak ada satu gelombang pun yang mengenai mereka. Tunggu, Lord Huangxi menggeleng, apakah ini efek dari metode jalur keberuntungan Fang Yuan? Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Meski begitu, jalur keberuntungan tidak dapat mengubah hasil pertempuran ini. Jalur keberuntungan ditekan di sini sejak awal. Tidak mungkin bagi Fang Yuan untuk memanipulasi gelombang di sini menggunakan jalur keberuntungan, hanya metode jalur waktu tertinggi yang dapat melakukannya. Aku memiliki keuntungan teritorial di sini. Lord Huangxi menjadi tenang saat dia terus menekan monyet tahun purba, Bai Ningbing, dan yang lainnya, memaksa Fang Yuan untuk muncul. Lord Huangxi tertipu. Ini seperti yang diprediksi oleh pemimpin sekte, mari terus menyerang, jangan sampai ada kekurangan yang terlihat. Bai Ningbing dan yang lainnya memasang ekspresi muram, tetapi mereka berbicara secara diam-diam. Pada saat yang sama, di sebuah pulau yang berada jauh di bawah sungai. Gambar itu bergerak di depan Fang Yuan, memperlihatkan adegan Lord Huangxi bertarung melawan monyet tahun purba. Ini adalah Pulau Teratai Batu, tempat di mana Spectral Soul Demon Venerable memperoleh warisan sejati teratai merah. Fang Yuan sudah lama tiba di sini. Jurus pembunuh investigasi yang digunakan oleh peri Ziwei pada Fang Yuan telah disingkirkan, sedangkan untuk Bai Ningbing dan yang lainnya, meskipun ada formasi abadi yang membersihkan diri, mereka tidak dapat tiba tepat waktu. Jika dia membawa mereka, jejak Fang Yuan akan terbongkar. Bahkan di dalam celah abadi yang berdaulat, mereka akan ketahuan. Itu seperti Fang Yuan menggunakan sensasi keberuntungan Qi untuk mengetahui lokasi Ying Wuxie dan yang lainnya. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka masuk ke celah abadi. Meskipun lubang abadi adalah dunia kecil yang terisolasi dari dunia luar, jika ada petunjuk di dalam lubang abadi, deduksi masih mungkin dilakukan. Fang Yuan bisa melakukannya, peri Ziwei juga bisa, dan begitu pula kehendak surga. Selama kehendak surga berada di lubang abadi, kehendak surga di 5 wilayah dan 2 surga akan dapat merasakan lokasi Fang Yuan. Fang Yuan telah mengetahui hal ini sejak lama. Meskipun itu adalah kelemahan, dalam perspektif Fang Yuan, dia dapat memanfaatkannya. Dia menggunakan Ying Wuxie dan yang lainnya untuk menipu peri Ziwei sehingga Tuan Huangxi meremehkan jarak tempuh Fang Yuan yang sebenarnya. Meskipun itu tidak seberapa, setelah mendapatkan warisan sejati teratai merah, Fang Yuan dapat menggunakan keuntungan ini hingga batasnya.
Itu benar, warisan sejati teratai merah memiliki kemampuan untuk memanipulasi segmen sungai di dekatnya. Faktanya, segmen sungai Bila ini sengaja dipilih oleh Yang Mulia Iblis teratai merah. Tetapi ketika kemampuan ini digunakan, itu akan menghabiskan fondasi Pulau Teratai Batu. Setelah pertempuran ini, Pulau Teratai Batu yang compang camping akan hancur. Seluruhnya, kehendak jiwa spektral, biar aku bantu kamu. Fang Yuan melihat kehendak jiwa spektral, kehendak itu tipis dan sulit mengendalikan gelombang, jadi dia membantu. Seketika, sejumlah besar kehendak menyembur keluar dan memasuki kehendak jiwa spektral. Kehendak jiwa spektral menjadi kuat dan menggeram. Pada saat yang sama, gelombang besar muncul di medan perang. Ini. Bola mata Tuan Huangxi hampir keluar. Ukuran gelombang besar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya bilah dan ki pedang di dalamnya belum melesat keluar, tetapi Tuan Huangxi juga merasakan ancaman yang kuat terhadap hidupnya. Tuan Huangxi menggertakkan giginya, meskipun gelombang kolosal ini akan menghantamnya, itu juga akan melibatkan monyet tahun purba dan memaksa Fang Yuan keluar. Aku akan melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Tuan Huangxi memikirkan itu, ketika tiba-tiba, sebagian kecil gelombang terbelah untuk memungkinkan monyet tahun purba itu lewat sebelum menuju Tuan Huangxi sepenuhnya. Apa? Tuan Huangxi hendak berteriak marah. Betapa tidak tahu malunya dia. Gemuruh. Gelombang besar itu bergerak melewati monyet tahun purba, mengepung dan menyerang Tuan Huangxi. Hati Tuan Huangxi langsung dingin saat itu. Dia adalah Dewa Gu Pengadilan Surgawi, seorang elit di antara para ahli peringkat 8, saat ini, dia akhirnya menyadarinya. Fang Yuan dan orang-orang ini benar-benar dapat mengendalikan segmen sungai ini. Dia sangat terkejut. Ini berarti adegan monyet tahun purba yang terperangkap di segmen sungai bilah pedang sebelumnya adalah jebakan. Dan dia telah memasuki jebakan itu dengan kepala terlebih dahulu, dan masih tidak menyadarinya selama pertarungan sebelumnya. Sejauh yang diketahui Tuan Huangxi, ini memalukan. Tetapi bagaimana mungkin, Fang Yuan mungkin mewarisi warisan sejati Hei Fan, tetapi dia seharusnya tetap tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan segmen sungai waktu. Itulah yang disimpulkan oleh Lady Si Wei. Keterkejutan berangsur-angsur menghilang saat kecurigaan muncul di benak Tuan Huangxi. Saat gelombang raksasa mendekatinya, banyak pikiran muncul di benaknya. Ini mungkin kekuatan warisan sejati teratai merah. Hanya orang seperti Red Lotus Demon Venerable yang bisa menggunakan metode untuk mengendalikan sebagian sungai waktu. Melihat gelombang raksasa yang menjulang tinggi sudah ada di hadapannya, ekspresi Lord Huangxi berubah tegas. Sudahlah, aku akan memberitahu kalian semua tentang kekuatan sejatiku, Lord Huangxi. Lord Huangxi tiba-tiba meraung ke langit, aura cacing gu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, cahaya kuning terus-menerus bersinar di tubuhnya. Kepala botaknya bersinar dan berkilauan. Batu tanah kuning besar di atas kepalanya membesar dan berubah menjadi bukit, menekan air sungai waktu. Auranya berubah dalam dan tak terduga, di bawah tatapannya, gelombang sungai secara bertahap kembali ke keadaan semula. Pada saat yang sama, riak waktu yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari tubuhnya dan bergerak menuju Bai Ningbing dan yang lainnya, dengan kecepatan yang tampaknya lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Kemarahan di hatinya bersama dengan situasi berbahaya menyebabkan Lord Huangxi meletus dengan kekuatan penuhnya. Menakjubkan, dia mengaktifkan setidaknya 4 gerakan pembunuh abadi dalam sekejap. Hati Fang Yuan tersentak melihat pemandangan seperti itu. Karena Tuan Huangxi bisa mendapatkan kepercayaan Peri Ziwei untuk bergerak di sungai waktu sendirian dan menyerang Fang Yuan, tentu saja dia memiliki kekuatan yang cukup. Saat ini, dia meletus dengan kekuatan penuhnya, segera menghalangi gelombang sungai waktu raksasa dan memastikan keselamatannya, sambil juga mengirimkan serangan kuat ke arah Bai Ningbing dan yang lainnya. Bai Ningbing dan yang lainnya menjadi pucat, mereka terjebak dalam debu kuning dan tidak dapat membebaskan diri. Bahkan monyet tahun purba itu berjuang keras, geramannya menunjukkan rasa takut dan paniknya. Kekuatan riak waktu tidak dapat diprediksi, tetapi terornya sudah diketahui. Bahkan Feng Jiuge tidak berani bersentuhan dengannya, apalagi Bai Ningbing dan yang lainnya. Dia memaksaku untuk muncul. Fang Yuan bergumam sambil melihat ke arah kehendak jiwa hantu di sampingnya. Dia mengubah Bai Ningbing dan yang lainnya menjadi umpan, akan menjadi kerugian besar baginya jika dia mengorbankan mereka saat ini. Namun, di antara mereka ada jiwa yang terbelah, Ying Wuxie,
yang sengaja ditinggalkan Fang Yuan. Dia berjaga-jaga terhadap kehendak jiwa hantu untuk berjaga-jaga. Kehendak jiwa hantu tertawa keras, "Jangan khawatir, Fang Yuan, pulau teratai batu ini secara pribadi dibangun oleh Yang Mulia Setan Teratai Merah." Meskipun Tuan Huangxi menahan gelombang sungai waktu, gelombang itu juga mengandung gerakan pembunuh yang tak tertandingi dari jalur pedang dan jalur bilah. Lihat, ini adalah jurus pembunuh ofensif terkuat Dao Ji Ulang saat itu, namanya adalah 99 bilah reinkarnasi. Setelah diaktifkan, jurus ini akan terus berlanjut tanpa henti. Jika satu lapisan cahaya bilah hancur, akan ada lapisan lain, dengan total 9 lapisan cahaya bilah, setiap lapisan memiliki kekuatan untuk membantai hantu dan dewa. Setelah cahaya bilah menyerang, mereka akan berputar kembali dan menyerang lagi. Satu lapisan cahaya bilah akan menyerang 9 kali. Secara keseluruhan, 9 lapisan cahaya bilah akan menyerang total 81 kali. Jurus ini sangat mengerikan, bahkan Dao Ji Ulang hanya menggunakannya 3 kali dalam hidupnya. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan menghabiskan 100 tahun dari masa hidupnya. Dan jurus yang aku picu sekarang adalah mahakarya puncaknya yang digunakan saat melawan si Yuan. Tak lama setelah penjelasan kehendak jiwa spektral, Fang Yuan melihat 9 lapisan cahaya bilah melesat keluar dari gelombang sungai waktu yang ditekan. Cahaya bilah pedang itu sangat cemerlang seperti pecahan matahari, begitu terangnya sehingga bahkan Fang Yuan, yang melihatnya melalui sebuah gambar, merasakan sakit yang menusuk di matanya dan harus menyipitkan matanya. Bahkan di luar medan perang dia bereaksi seperti ini, tidak terbayangkan apa yang dirasakan para dewa yang berada di medan perang. Melihat cahaya bilah pedang ini, ekspresi Lord Huangxi berubah dengan cepat menjadi ngeri dan putus asa. Dia merasakan ancaman yang kuat terhadap hidupnya dari 9 lapisan cahaya bilah pedang ini. Ini bukan lelucon, jika Dao Ji Ulang lahir di benua tengah, dia benar-benar bisa bergabung dengan pengadilan surgawi. Dia adalah legenda jalur bilah pedang yang berdiri di puncak gurun barat, dia adalah tokoh peringkat 8 yang berpengaruh. Serangan ini adalah pertunjukan kekuatan terhebatnya, itu adalah gerakan pembunuh yang telah dia gunakan dalam pertarungan kematiannya dengan si Yuan. Lord Huangxi sangat ketakutan, dia tidak peduli lagi dengan gelombang sungai, monyet tahun purba atau Bai Ningbing. Dia berteriak dengan sekuat tenaga saat dia menggunakan kartu truf tersembunyinya untuk membela diri. Bam bam bam, ledakan besar terdengar terus-menerus saat lapisan cahaya bilah membombardir tubuhnya. Cahaya bilah yang menyilaukan terus menyerang lapisan demi lapisan, mengelilingi dan menebas Lord Huangxi yang menyedihkan, sambil menjalin bersama menjadi bola besar cahaya putih yang membakar. Di tengah bola cahaya ini, Lord Huangxi meringkuk di batu kuning besar di atas kepalanya, bertahan dengan sekuat tenaga. Pembombardiran cahaya bilah berlangsung beberapa saat sebelum berangsur-angsur menghilang. Batu besar di sekitar Lord Huangxi telah menghilang, dia tampak sangat kuyu tanpa warna di wajahnya. Bahkan ada luka besar di tubuhnya yang menyebar ke seluruh dada dan punggungnya. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka-luka itu, tetapi ini menandakan situasi yang menyedihkan, karena luka-luka itu dipenuhi dengan tanda-tanda dao jalur pedang yang terus-menerus memancarkan ki pedang yang menyerang organ-organ Lord Huangxi. Hahaha, lihat, dia sudah tamat. Kehendak Spectral Soul tertawa terbahak-bahak. Sekarang, lakukan gerakan ini. Kehendak Spectral Soul mengerutkan alisnya sambil menggerakkan tangannya, gerakan ini adalah kartu truf utama si Yuan. Haha, aku tidak percaya kau bisa selamat dari ini. Mengatakan ini, ki pedang yang kuat mulai perlahan muncul dari gelombang sungai waktu yang raksasa. Ki pedang ini dalam dan kuat, kedalamannya tak terduga, dan membawa kekuatan yang tak tertandingi yang dapat mengubur makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Pupil Lord Huangxi menyusut menjadi ukuran pin. Hanya satu pikiran yang muncul di benaknya, lari. Tapi, dia menemukan bahwa dia terkunci oleh ki pedang ini dan tidak dapat bergerak dari posisinya. Ini adalah gerakan pembunuh khas si Yuan, jurang penguburan pedang. Sialan, sialan, jantung Lord Huangxi berdebar kencang karena panik. Dia telah menggunakan semua metodenya untuk melawan 99 bilah reinkarnasi. Dia berada dalam kondisi yang sangat lemah saat ini dengan pertahanannya yang hampir nol. Apakah aku akan binasa di sini? Lord Huangxi merasakan perasaan kematian yang kuat. Tepat pada saat ini, keinginan Spectral Soul memanggil di Pulau Batu Teratai. Tidak baik, Pulau Batu Teratai tidak dapat menanggung beban ini. Jika kita bersikeras membunuh Lord Huangxi, fondasi Pulau Batu Teratai ini akan habis.
Jika kita melepaskan Huang Xi, itu masih bisa bertahan selama beberapa tahun. Bunuh dia. Tatapan Fang Yuan bersinar menakutkan saat dia mengucapkan dua kata ini tanpa ragu-ragu. Dimengerti, kehendak Spectral Soul diakui dan berhenti berbicara. Lord Huang Xi berjuang keras, tetapi tidak mampu melepaskan diri dari belenggu Ki Pedang. Ekspresinya berubah buas dan menakutkan saat dia meraung. Siapa yang mengira aku, Huang Xi yang agung, akan benar-benar mati di sini? Pengorbananku tidak penting, tetapi aku telah membiarkan rencana pengadilan surgawi gagal, membiarkan iblis dunia lain Fang Yuan ini terus berkeliaran bebas. Aku tidak berdamai. Aku tidak menyerah. Lord Huang Xi meraung berulang kali, tetapi suaranya tiba-tiba terhenti. Kekuatan hidupnya benar-benar hilang, Ki Pedang itu seperti binatang legendaris dalam kegelapan yang menelan kekuatan hidupnya sepenuhnya. Lord Huang Xi, seorang immortal Gu pengadilan surgawi jalur waktu peringkat 8, telah mati. Beberapa saat kemudian, Bai Ningbing dan yang lainnya membawa mayat Huang Xi ke Fang Yuan. Kehendak Spectral Soul menatap mayat itu dan mendesah, orang ini juga merupakan karakter yang luar biasa, seorang jenius ketika dia masih muda dan menjadi ahli yang terkenal saat dia tumbuh dewasa. Namanya telah menyebar ke seluruh benua tengah dan 5 wilayah, sekarang, dia telah binasa di tempat ini. Fang Yuan dan yang lainnya terdiam. Kehendak Spectral Soul mengendalikan pulau teratai batu ini dan mengamati masa lalu dan masa kini, dia mengetahui banyak rahasia. Ini adalah kekuatan warisan sejati jalur waktu teratai merah, yang mampu memperoleh informasi melalui sungai waktu. Ketika Spectral Soul Demon Venerable memperoleh warisan ini saat itu, dia memujinya sebagai tidak terbayangkan dan mengakui keunggulan metode jalur waktu. Teratai merah Demon Venerable. Pada peringkat 8, semua Gu Immortal akan menyentuh jalur lain, para bangsawan peringkat 9 bahkan lebih dari itu dengan kemampuan yang sangat komprehensif. Metode jalur waktu milik Spectral Soul Demon Venerable sendiri dapat dibandingkan dengan Gu Immortal jalur waktu peringkat 8, tetapi ia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Red Lotus Demon Venerable. Setiap peringkat 9 memiliki spesialisasi masing-masing. Mereka memiliki bidang keahlian mereka sendiri dengan kekuatan khusus mereka. Jika Red Lotus Demon Venerable membandingkan pencapaian jalur jiwanya dengan Spectral Soul Demon Venerable, giliran Red Lotus Demon Venerable yang akan sangat kagum. Gurgel-gurgel, air sungai waktu menyembur keluar dari bawah Fang Yuan dan yang lainnya. Pulau batu teratai mulai runtuh. Tetapi hanya satu atau dua area yang runtuh, lubang yang tercipta seukuran cangkir teh. Kehendak Spectral Soul menegang sebelum mendesah, setelah beberapa saat, pulau batu teratai ini akan hancur total, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Red Lotus Demon Venerable telah mengatur ketujuh warisan sejatinya di pulau batu teratai yang terletak di berbagai area sungai waktu. Setelah Spectral Soul Demon Venerable memperoleh pulau batu teratai ini, ia merombaknya untuk menjadi saluran informasi terbesar dari Shadow Sect. Tidak hanya itu, Shadow Sect mampu menggunakan kekuatan warisan sejati Red Lotus beberapa kali, dan baru-baru ini, mereka telah menggunakannya untuk membuat Spring Autumn Cicada aktif dengan lancar serta membantu Ying Wuxie dan Purple Mountain True Monarch. Fondasi Pulau Stone Lotus sudah hampir mengering, dan telah menghabiskan semua kekuatannya untuk membunuh ahli jalur waktu Huang Xi dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang, pulau itu hancur berantakan. Di mana ada keuntungan, di situ ada kerugian. Fang Yuan mendesah. Meskipun kita kehilangan pulau teratai batu ini, bisa menyebabkan kematian Tuan Huang Xi adalah keuntungan besar. Orang ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan seperti ikan di dalam air di dalam sungai waktu. Jika kita melepaskan kesempatan yang sempurna ini, bahkan jika kita menyergap lagi, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain untuk membunuhnya. Kelompok abadi itu mengangguk setuju dengan keputusan Fang Yuan. Faktanya, bahkan keinginan jiwa spektral pun tidak terkecuali. Ia menatap Fang Yuan dan mengangguk, dalam pertempuran di alam mimpi raksasa, pilihan ungu di saat-saat terakhir adalah benar. Fang Yuan, aku harus mengakui kau telah menjadi kesempatan terakhir yang dimiliki sekte bayanganku. Tugas besar untuk menyelamatkan tubuh utama kita adalah milikmu sekarang, tentu saja, ini akan tergantung pada keputusanmu. Bahkan jika kau bertekad untuk melenyapkan tubuh utama kita, kami tidak akan menyalahkanmu. Semua Dewa Gu yang hadir tampak tersentuh mendengar kata-kata ini. Ekspresi Ying Wuxie berubah, dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun.
Siapa yang bisa memikirkan situasi ini? Saat ini, antara Sekte Bayangan dan Fang Yuan memegang inisiatif penuh. Dia memang harapan terakhir Sekte Bayangan, bahkan jika dianggap mereka menyerbu pengadilan surgawi di masa depan, apakah dia menyelamatkan tubuh utama jiwa spektral atau tidak sepenuhnya tergantung pada Fang Yuan. Kata-kata dari wasiat jiwa spektral memiliki perasaan tidak berdaya dan merupakan pilihan terakhir. Justru karena dia mengetahui informasi terbanyak, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Ketika Fang Yuan memasuki warisan sejati teratai merah, wasiat jiwa spektral tidak menciptakan halangan atau kesulitan dan bahkan sepenuhnya berkoordinasi dengan Fang Yuan ketika membunuh Tuan Huangxi. Fang Yuan melirik para dewa sebelum menjawab wasiat jiwa spektral, kalian dapat yakin. Pengadilan surgawi adalah kekuatan yang sangat besar, kalian dan aku adalah sekutu alami. Aku pasti akan membantu jika aku bisa. Wasiat jiwa spektral mengangguk, aku percaya padamu. Tak lama kemudian, dia tersenyum, kita bukan sekutu, tetapi kekuatan kolektif. Saat ini, kau adalah pemimpin Sekte Bayangan, yang ditunjuk oleh Ungu, dan telah menerima persetujuan dari berbagai jiwa yang terbelah. Bahkan jika kau bertemu dengan tubuh utama kita di masa depan, dia juga pasti akan setuju. Karena kita adalah dia, keputusan kita adalah keputusannya. Baiklah, aku akan mewariskan semua warisan sejati jalur jiwa tubuh utamaku beserta hal-hal lainnya kepadamu. Fang Yuan mengangguk dan menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk mengirimkan segumpal kemauan diri. Kemauan diri yang seperti bola besar itu menyerang kemauan jiwa spektral. Kemauan jiwa spektral tidak menghindar, sehingga kemauan diri itu dapat menyatu dengannya. Pertukaran informasi antar kemauan berlangsung sangat cepat, dan setelah beberapa saat, keinginan Fang Yuan kembali dan memasuki pikiran Fang Yuan. Seketika, sejumlah informasi yang tak terbayangkan menyerbu pikiran Fang Yuan. Fang Yuan memejamkan matanya, menerima semua informasi dengan tertib. Dia adalah seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan yang tidak dapat dibandingkan dengan Gu Immortals biasa. Saat ini, ekspresinya tenang. Di antara semua informasi, yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah warisan sejati Spectral Soul. Ini adalah konten kultivasi paling komprehensif yang dibuat oleh Spectral Soul Demon Venerable. Pikiran Fang Yuan bergetar hanya dengan melihat sekilas beberapa isinya, dalam hati memuji Spectral Soul Demon Venerable, yang menciptakan warisan sejati ini. Tidak diragukan lagi, di seluruh dunia dan sejarah panjang manusia, tidak, sejak dahulu kala, ini adalah salah satu warisan sejati yang paling berharga. Sejak zaman kuno hingga sekarang, hanya 10 orang terhormat yang muncul di dunia ini. Spectral Soul Demon Venerable adalah salah satunya. Warisan sejati Spectral Soul yang diperoleh Fang Yuan ini komprehensif, selama dia berkultivasi sesuai dengannya, dia bisa mendekati ketinggian yang pernah dicapai Spectral Soul Demon Venerable. Ngomong-ngomong, Fang Yuan punya koneksi dengan beberapa orang terhormat. Spring Autumn Cicada adalah yang pertama kali jatuh ke tangan Fang Yuan, itu adalah kunci terpenting untuk mendapatkan warisan sejati teratai merah, tetapi sampai sekarang, Fang Yuan baru mewarisi 1 dari 7 warisan sejati teratai merah. Selain itu, meskipun isinya lengkap, makna sejati teratai merah sudah diserap oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa punya 3 warisan sejati. Fang Yuan telah memperoleh esensi, warisan sejati keberuntungan diri, dari Sekte Langya, dan beberapa konten, keberuntungan semua makhluk hidup, dari Gedung 88 yang sejati dan Ma Hongyun, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang dikatakan rumor. Dari warisan sejati pencuri surga, Fang Yuan hanya mewarisi penyembunyian hantu, sementara penyembunyian ilahi diambil oleh Zhao Lianyun. Tidak disangka bahwa warisan sejati terhormat terlengkap yang aku peroleh adalah warisan sejati jiwa spektral yang berasal dari mantan musuh besarku. Sayangnya, pencapaian jalur jiwaku tidak cukup, dan mengolah jalur jiwa akan membutuhkan banyak waktu, energi, dan sumber daya. Di antara semua itu, jalur jiwa memiliki kebutuhan sumber daya yang paling mengerikan. Spectral Soul Demon Venerable pernah membantai banyak makhluk hidup untuk kultivasinya. Jika aku mengulangi jalannya, aku juga perlu membantai banyak makhluk hidup, jika tidak, aku tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sumber daya untuk kultivasi jalur jiwaku. Warisan sejati kedua setelah Spectral Soul adalah warisan sejati Red Lotus.
Meskipun makna sebenarnya dari teratai merah di Pulau Teratai Batu ini telah diserap oleh jiwa spektral untuk meningkatkan pencapaian jalur waktunya, isi warisannya yang sebenarnya telah diturunkan. Isi terpenting dari warisan ini adalah resep Gu abadi dari Spring Autumn Cicada. Bukan hanya resep Gu abadi peringkat 6, ada resep peringkat 7, peringkat 8, dan bahkan peringkat 9. Ini berarti Fang Yuan sekarang memiliki seluruh rangkaian resep Gu abadi untuk Spring Autumn Cicada dari peringkat 6 hingga peringkat 9. Ada banyak sekali konten dalam rangkaian resep Gu abadi ini, yang jumlahnya mencapai beberapa ratus ribu kata. Hanya resep Gu abadi Spring Autumn Cicada peringkat 6 yang berjumlah 17 atau 18. Resep yang diperoleh Fang Yuan dalam kehidupan pertamanya selama 500 tahun hanyalah salah satunya. Resep Gu abadi peringkat 7 bahkan lebih banyak lagi, mencapai 86. Resep Gu abadi peringkat 8 berjumlah 43. Dan ada 3 resep Gu abadi peringkat 9. Resep Gu abadi tambahan berarti metode baru untuk memurnikan Spring Autumn Cicada. Sejauh menyangkut Fang Yuan, ini pasti akan sangat membantu. Nantinya, saat ia menyempurnakan Spring Autumn Cicada, ia tidak hanya akan memiliki lebih banyak pilihan, tetapi juga bisa lebih fleksibel dalam metodenya. Tidak kusangka Red Lotus Demon Venerable telah meneliti begitu dalam tentang Spring Autumn Cicada. Jadi benar bahwa Spring Autumn Cicada adalah Gu abadi vital Red Lotus Demon Venerable. Fang Yuan tentu saja ingin memajukan Spring Autumn Cicada, ia sangat menyadari kekuatan Spring Autumn Cicada, dan sama sekali tidak akan melepaskan kartu truf ini yang dapat membalikkan situasi. Selain warisan sejati Spectral Soul dan warisan sejati Red Lotus, ada juga sejumlah besar warisan sejati lainnya. Beberapa dari warisan ini tidak lengkap, sementara beberapa lainnya masih utuh sempurna. Ini adalah koleksi Spectral Soul Demon Venerable saat ia masih hidup, dan pengumpulan terus-menerus oleh Shadow Sect selama 100.000 tahun. Sekarang, semua ini milik Fang Yuan. Meskipun warisan Purple Mountain True Monarch juga melimpah, ia hanya satu dari jiwa yang terbelah pada akhirnya. Konten yang ia pahami bahkan tidak 1/100 dari jumlah total di sini. Terutama karena ada juga warisan sejati jalur aturan dari Limitless Demon Venerable, dan warisan sejati jalur formasi dari Paradise Earth Immortal Venerable, yang tidak ada dalam warisan Purple Mountain True Monarch. Nilai semua konten ini begitu tinggi sehingga tidak dapat diperkirakan. Selama Fang Yuan memiliki waktu dan sumber daya yang cukup, Fang Yuan yakin dia dapat menggunakan konten ini untuk menciptakan organisasi yang tidak lebih lemah dari pengadilan surgawi. Keuntungan Fang Yuan telah mencapai jumlah yang tak terbayangkan sehingga bahkan dia sendiri terguncang. Keuntungan menakutkan sebagai pemimpin sekte bayangan akhirnya ditunjukkan. Kehendak jiwa spektral berbicara sekali lagi, pemimpin sekte Fang Yuan, Anda sekarang telah sepenuhnya mewarisi sekte bayangan. Sayangnya, meskipun ada banyak warisan sejati, Anda akan membutuhkan waktu, energi, dan sumber daya yang tak terbayangkan untuk mengolahnya. Dan saat ini, yang paling kita kekurangan adalah waktu, dan juga ada kelangkaan sumber daya yang sangat besar. Tubuh utama, kita pernah berhasil menentang surga, bersembunyi dari pengadilan surgawi, dan menunda era besar hampir 500 tahun. Tapi sekarang, tubuh utama kita telah gagal, semuanya telah kembali ke jalur aslinya. Sekitar 10 tahun kemudian, era besar akan sepenuhnya turun. 5. Wilayah akan bergabung, yang pasti akan menghasilkan perang kacau terbesar dalam sejarah. Dan di antara kelima wilayah, fondasi benua tengah adalah yang terdalam dengan jumlah Master Gu dan Dewa Abadi terbanyak. Selain itu, mereka juga memiliki pemimpin yang bersatu, pengadilan surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh keempat wilayah lainnya. Baik itu Laut Timur, Gurun Barat, perbatasan selatan atau dataran utara, semuanya dikendalikan oleh kekuatan super yang independen dan tidak bersatu. Dataran utara memang memiliki surga umur panjang, jadi situasi mereka akan sedikit lebih baik, tetapi jika dibandingkan dengan pengadilan surgawi benua tengah, pengaruh mereka di seluruh wilayah sangat kurang. Petik 2. Dan hal yang paling menakutkan tentang pengadilan surgawi adalah kendali mereka atas Gu abadi takdir peringkat 9. Gu ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, alasan mengapa konstelasi bintang abadi mampu membuat pengaturan yang dapat melawan 3 Demon Venerable setelah kematiannya sebagian besar karena kekuatan Gu ini. 3 Demon Venerable agung semuanya berada dalam batasan takdir, ini sudah diputuskan saat mereka lahir dan tidak dapat diubah.
Hanya iblis dunia lain yang tidak terkekang oleh belenggu Gu abadi takdir. Fang Yuan, kau adalah iblis dunia lain yang lengkap, dan dengan demikian harapan terbesar dalam menghancurkan Gu abadi takdir. Faktanya, kau adalah pewaris yang paling dinantikan oleh Demon Venerable teratai merah. 10 tahun, kau hanya punya 10 tahun. Fang Yuan, jangan biarkan pengadilan surgawi memulihkan Gu abadi takdir. Jika tidak, pengadilan surgawi akan menjadi tak terkalahkan, bahkan jika keempat wilayah menyerangnya bersama-sama, mereka tidak akan dapat menjatuhkannya. Jika itu terjadi, tidak akan ada harapan untuk menyerang pengadilan surgawi dan menyelamatkan tubuh utama kita. Kau tidak punya banyak waktu, Fang Yuan.